Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua penghobi ternak burung puter di mana saja berada ya. Pada konten kali ini saya akan bercerita tentang munculnya ide untuk beternak burung puter ya. Ya, ceritanya setelah terjadi pandemi COVID-19 ya, orang tidak boleh kemana-mana, harus isoman, harus isolasi di rumah masing-masing, tidak boleh keluar rumah ya, sehingga hal ini yang membuat rasanya jemu ya untuk selalu tinggal di rumah ya. Apalagi saya tinggal di perumahan, kemudian akses untuk masuk ke perumahan itu dijaga ya. Setiap gang-gang masuknya itu, jalan-jalan masuk ke perumahan itu dijaga ya oleh para pengurus RT dan RW ya, sehingga hal inilah yang membuat bosan makanya di rumah hanya mager ya, malas gerak, tiduran ya, nonton, sehingga aktivitas yang lain pun ya tidak. Walaupun sesekali misalnya suka ya nyanyi-nyanyi, dengerin musik ya untuk menghilangkan stres gitu ya, untuk menghilangkan kejenuhan, tapi itu juga belum bisa mengobati rasa jemu di rumah saja. Kemudian setelah new normal ya, tepatnya Juli 2022, di mana anak sekolah boleh masuk sekolah kembali ya, walaupun seminggu, misalnya waktu itu 3 hari dalam seminggu, 3 kali dalam seminggu, maka pada bulan Juli itu saya mulai terpikir ya, wah berarti harus nyari kesenangan ya yang sifatnya bisa dinikmati, bisa disenangi di rumah dan bisa dilakukan di rumah. Akhirnya terpikir ya ide untuk beternak burung, tetapi burung itu tidak mahal, kemudian biaya pakannya juga tidak mahal, perawatannya juga tidak ribet. Nah, dasar itulah yang menyebabkan terpikirnya untuk beternak burung puter ya. Akhirnya pada bulan Agustus 2022 waktu itu, tepatnya sekitar tanggal 25 mungkin ya, 25 Agustus 2022, pergilah ke sebuah toko burung di Tambun ya, di sekitar irigasi Tambun situ, kemudian membeli sepasang burung, yaitu burung puter Irak ya. Nah, setelah dipelihara ternyata seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan belum juga beranak gitu ya. Ya, kemungkinannya mungkin karena burung itu belum dewasa gitu ya, belum dewasa banget, sehingga butuh proses untuk menuju dewasa. Akhirnya pada akhir ya, sekitar tanggal 20-an gitu ya, 20 November, burung yang dipelihara itu bertelur ya, bertelur 2, kemudian diramin, tepatnya tanggal 3 Desember itu beranak ya. Alhamdulillah beranak ya, beranak 2. Setiap saat itu dilihat, ditengok, jadi ada hiburan baru ya. Dari situlah maka beli lagi ya, yang tadinya sepasang beli lagi ya 4 pasang atau 5 pasang itu kalau waktu itu ya, beli lagi. Cuma yang pembelian yang kedua sama, karena mungkin yang dijual itu yang anakan usia 2 bulanan ya, lama juga jadinya di ininya, apa namanya, untuk bertelurnya lama. Setelah beberapa bulan ke depan baru dia bertelur dan beranak ya. Ternyata ya setelah banyak bertelur dan beranak, akhirnya ya biasa juga ya, yang tadinya merasa ketika bertelur itu luar biasa ya, terasanya sangat luar biasa,
Nah, lama-lama ya biasa juga. Tapi setiap libur ya, setiap kerjaan libur atau santai ya selalu mantau ya sambil melihat-lihat burung ini. Ini yang barusan ini ada sekitar 14 ekor. Ini anakan yang baru dipindahkan dari indukan yang lain ya. Dengan diiringi nih yang atasnya indukannya nih, yang ini indukannya sepasang untuk mengiring para anakannya ya. Ya, sehingga nanti seandainya ada anakan burung yang belum mapan beranak makan ya, belum mandiri makan, bisa disuapin oleh dua indukan tadi sebagai babuannya ya. Jadilah itulah yang menyebabkan kenapa memilih ternak burung ya, karena pada awalnya adalah untuk menghilangkan kejemuan setelah isolasi mandiri atau setelah pandemi COVID-19. Orang-orang harus diam di rumah, harus tinggal di rumah. Ternyata tinggal di rumah itu nggak enak ya, jemu ya. Akhirnya memeliharalah burung puter ini ya. Setelah memelihara burung ternyata bertambah ya, sampai saat ini kurang lebih burung puternya mungkin ada sekitar 150 ekor ya. Ada kurang lebih 150 ekor. Tapi kalau dijumlahkan dengan burung tekukur, burung perkututnya, ada puter geni, ada ayam kate ya, mungkin lebih dari 230 ekor total jumlahnya. Sehingga hal ini juga menyebabkan ya harus memikirkan ekstra untuk umpannya. Tapi pada saat beternak tadi ya, saya pernah ya ngomong dalam hati begini. Jadi saya ngomong dalam hati, ya Allah, kata saya gitu, Engkau memberikan mukjizat kepada Nabi Sulaiman ya, bisa berbicara dengan burung, kemudian bisa mengerti bahasa burung. Bahkan ketika ada burung ngadu ke Nabi Sulaiman pun, gara-gara anaknya selalu misalnya diambilin oleh si pengambil anak burung itu, maka Nabi Sulaiman pun ngerti ya. Nah, dari situ saya terpikir ya, berdoa ya, meminta sedikit kepada Allah, ya Allah, kalau Nabi Sulaiman diberi mukjizat yang luar biasa seperti itu karena kesolehan Nabi Sulaiman ya. Mungkin saya bukanlah orang yang soleh tapi berusaha untuk baik ya Allah. Maka berikanlah kepada kami sedikit maunah, sedikit kelebihan, supaya kami bisa beternak burung ini ya, sehingga nanti burung-burung ini bisa beranak pinak di tempat kami ini gitu. Dan berikanlah kepada kami pemahaman ya, saatnya burung misalnya lapar, saatnya burung misalnya haus, saatnya burung oh ini makanan ini enak gitu ya. Saya berdoa seperti itu ya. Jadi tujuannya supaya burung yang saya pelihara itu beranak. Ya, mungkin juga kalau kita jujur dari hal-hal tersebut ya, Allah kabulkan permintaan ini. Akhirnya sekarang ternyata ternaknya ya sudah banyak ya. Jadi alhamdulillah Allah udah mengabulkan ya permintaan saya itu yang tadi. Ya Allah, saya tidak ingin seperti Nabi Sulaiman ya, karena Nabi Sulaiman itu kan orang yang soleh, pilihan Allah, Rasul utusan Allah gitu ya, dengan ibadah yang sangat luar biasa, dengan keyakinan yang sangat luar biasa. Nah, saya sebagai makhluk yang doib, yang lemah, cuma bisa meminta, ya Allah, ketika kami hobi dengan burung, ketika kami beternak burung ini
ya berikanlah kami ya kesuksesan dalam memeliharanya. Itu doang yang dipinta dari Allah ya. Sehingga alhamdulillah saat ini burung pun banyak ya. Ya mungkin dari salah satunya dari doa itu juga, selain dari kita juga menyenangi ya dengan hobi burung ini, ya. Karena tanpa rasa senang pun ya, tanpa rasa senang mungkin kita akan terbebani ya. Di saat kita memberi makan, di saat kita harus membeli umpan, harus mengeluarkan uang, itu kan akan terbebani. Tapi karena hobi ya, yang namanya hobi kan tidak memikirkan seperti itu. Berapapun uang yang dikeluarkan ya disenangi selalu ya. Itu hobi. Kemudian bukan permintaan ya, ini saya baca cerita lagi. Nabi Sulaiman juga kan pernah. Nabi Sulaiman pernah pada suatu saat meminta kepada Allah, ya Allah, harta kekayaan saya banyak ya Allah. Berikanlah saya izin untuk memberi makan makhlukmu ya Allah di muka bumi ini, kata Nabi Sulaiman kan gitu. Akhirnya Nabi Sulaiman diperintahkan khusus untuk memberi makan, yang pertama kali itu memberi makan ikan yang ada di lautan. Ternyata ya Nabi Sulaiman tidak sanggup dengan kekayaan yang begitu banyak untuk memberikan makan ikan saja, nggak sanggup. Apalagi semua makhluk yang ada di muka bumi. Itu ya. Jadi ini dengan kekayaan Allah tidak bisa dibandingkan dengan kekayaan makhluknya ya. Seperti saat ini saya ya dengan burung yang banyak seperti ini, ada juga keingetan ke cerita Nabi Sulaiman tadi. Ya Allah, dengan burung yang banyak ini berikanlah saya kekuatan ya Allah, secara ekonomi, secara finansial, untuk memberikan makan kepada sekitar 230 ya binatang peliharaan kami ini ya. Karena setiap bulannya ya lumayan harus ada uang yang dikeluarkan untuk membeli pakannya ya. Kalau tenaga membersihkannya itu pakai tenaga sendiri, tidak nyuruh orang. Ya, dengan demikian maka ya usaha kita, ternak kita juga bisa berjalan lancar. Ya, ternak kita tidak kelaparan karena Allah selalu memberikan misalnya rezeki kepada kita. Bahkan ya mungkin ada sedikit ini juga ya. Pada saat kita misalnya morat-marit ekonomi misalnya, karena kondisi kan baru ngebangun rumah nih ya, baru ngebangun rumah, kemudian punya pinjaman juga harus bayar ya, kemudian sisa gaji sekian, kadang kurang gitu ya. Pada saat kita lagi keteter ini, tiba-tiba ada yang datang beli burung ya, jadi nyambung lagi, beli umpan lagi gitu ya. Saat keter-ter lagi gitu, ada lagi yang datang beli burung. Jadi putar balik ke situ ya. Jadi rezeki itu pasti ada, kita harus yakin. Jadi Allah menciptakan makhluknya pasti disertai juga dengan rezekinya gitu ya. Jadi itulah pengalaman saya ya dari awal ternak burung, yang tadinya merasa jemu ya, merasa ya bosan, boring di rumah saja karena pandemi virus COVID-19. Kemudian coba merenung ternak apa yang kira-kira kita senangi, maka dicobalah ternak burung puter. Ya setelah dicoba ya seperti ini ya, akhirnya ini kesimpulan dari cerita saya ini ya, kenapa memilih ternak burung ini, awalnya seperti apa ya. Padahal awal-awalnya saya tidak punya keahlian untuk memelihara burung, tidak punya sama sekali ya. Kalau di kampung dulu oleh orang tua, kalau habis sholat subuh misalnya setengah 6 atau jam 5 pagi, disuruh bikin makanan ayam ya, karena ada beberapa ekor yang orang tua melihara waktu di kampung itu ya. Jadi dedek, diaduk, dicampur nasi ya,
dicampur ikan rebon, biasanya gitu yang diajarin orang tua di kampung dulu. Kalau memelihara burung belum pernah ya. Ya, dari situlah saya coba-coba, akhirnya setelah mencoba ternyata berhasil juga ya, ada apa namanya, ada pengalaman ya, bisa belajar dari pengalaman ya. Walaupun sebelumnya juga pernah seperti burung tekukur ya. Dulu pernah belajar nanti burung tekukur, tapi hanya sampai ngerem, tidak netes. Itu akhirnya saya bosen. Akhirnya dijual kembali ya. Jadi pengalaman-pengalaman itu kadang-kadang yang membuat kita bosen. Makanya kalau kata para ustadz ya, melakukan kegiatan itu katanya harus istiqomah, harus rutin, tidak boleh bosen ya. Itu sebetulnya yang harus konsisten kita lakukan ya. Istiqomah ini ya bukan hanya di ibadah, tetapi salah satunya di ternak burung juga harus konsisten ya. Ya harus konsisten, harus istiqomah ya, jangan mudah bosen ya. Lebih-lebih ya, apalagi orang yang berkeluarga ya, kalau bosen berarti nikah cerai mulu gitu ya. Jadi harus istiqomah, itu betul diterapkan dalam berbagai bidang, salah satunya ya bagi peternak ya, istiqomah. Mudah-mudahan dengan keistiqomahan ini ya kita berhasil ya. Walaupun ya yang namanya masalah itu pasti ada ya. Seperti ternak burung puter ini ya, kalau kita nggak istiqomah ya, awalnya kita pengen ternak, setelah misalnya oleh Allah diberi kemampuan untuk beternak, kemudian berhasil menghasilkan anak, kemudian timbul lagi masalah, oh ini harganya murah nih, harganya jarang yang melirik nih, oh burung-burungnya jarang yang membeli ya. Ini juga kan sebagai ujian juga, mampu nggak kita bertahan itu ya. Kalau kita tidak mampu bertahan, banyak peternak nanti yang gulung tikar, kemudian tidak mau beternak lagi. Akhirnya di saat itu burung mulai langka. Ketika burung langka, maka akan terjadi ya, harga burung nanti akan naik. Sama dengan Krismon, katanya dulu krisis moneter 98, di saat misalnya harga saham jatuh, katanya ada seorang pengusaha yang membeli saham tertentu, saham bank, kemudian setelah 20 tahun ke depan ternyata saham bank itu naik beberapa ratus kali lipat gitu ya. Sekarang jadi miliarder orang tersebut. Saya lihat di konten YouTube-nya seperti itu. Maka hal itu juga yang memotivasi saya untuk selalu istiqomah ya, teguh pendirian ya, selalu berusaha agar tetap kita menjalani, menekuni ya. Manusia itu hanya berusaha ya, yang menentukan baik dan buruknya hanyalah Allah atau Tuhan kita. Jadi kuncinya manusia berusaha, Tuhanlah yang menentukan hasilnya gitu ya. Demikianlah konten yang dibuat pada hari ini. Mohon maaf jika ada kata-kata pernyataan yang salah ya. Sekali lagi mungkin itu kekhilafan dari saya pribadi. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.